Masih di menjemput berkah. Bismillah. Oke, tadi kita lihat video itu ada beberapa fase ya, dalam hijrah. Yap. Nih, gimana nih, Bang Bro? Ya, hati-hati dengan fase hijrah. Semangat di awal akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setahap demi setahap. Apakah hijrahnya betul-betul tulus, ikhlas, kayak tadi tuh, mulai kehilangan teman, mulai kehilangan pekerjaan mungkin, mulai kehilangan kolega, mulai belajar mengikhlaskan. Dulu sebelum hijrah saya nggak begini, kenapa saat hijrah kok rezeki jadi sempit, kok kemudian rezeki jadi berubah, akhirnya balik lagi ke dunia masa lalu. Ada nggak orang-orang yang Karena hijrah? nggak tahan dengan ujian itu ya. Diuji tidak ikhlas, diuji tidak kuat, diuji tidak siap. Padahal itu fase demi fase, step by step dalam perjalanan hijrah. Nah karenanya peristiwa hijrah yang dialami oleh Nabi dan para sahabat sampai kepada titik puncak di Madinah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kekuatan hijrah itu adanya di hati. Oke. Nah kalau hijrah dari hati satu ke hati yang lain? Itu namanya genit, Temi. Lu masih aja kepengen hijrah dari bini lu, pindah ke yang sini. Husnuzon dong Bang Bro. Gua Kan sih- saya nanya. Tuh senyum-senyum Kang Halim juga. Gua sih husnuzon, tapi dari cerita lu kayaknya lu lagi pengen minta pembenaran tuh hijrah hati ke hati. Saya belajar dari ahli. Apa lo belajar dari gue? Yang beginian aja lu jadiin gua guru. Oke, kalau gitu langsung aja bertanya. Silakan Bang Bro. Kepo deh. Silakan angkat tangannya Ibu-ibu. Ibu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bro, Kepo deh. saya mau bertanya. Nama saya Karsa Kacut dari Ciseeng, Cihoe. Ya, Bu Saya Kacut. punya teman kan ya, baru 3 kali kajian. Orangnya sering nasehatin orang-orang tuh, merasa dirinya paling suci gitu, paling bener gitu. Kalau teman begitu, apa kita biarin, apa kita tinggalin? Soalnya mengingat masa lalunya, dia juga nggak bener begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kemudian kita tidak berkenan atas nasihat karena masa lalu seseorang, kita salah. Seolah-olah kita tidak punya masa lalu. Bisa jadi masa lalu ibu akan jadi masalah lu. Kalau nggak diperbaiki, Ya. masa lalu yang males ibadah, masa lalu yang tidak mau sholat, masa lalu yang pelit, kalau tidak diperbaiki lewat teman, lewat sahabat, lewat orang di sekitar, maka masa lalu itu bisa jadi masalah lu. Masalah lu di dunia, masalah lu di akhirat. Masa lalunya suka ngasih PHP gitu ya. Caleg lu. Temi Nggak ada demen ya? buka rahasia ya dia. Demen banget dia nih. Nah bersyukur Tem, kita punya teman yang kayak gitu. Masya Allah. Yang mau ngingetin kita. Karena dia tahu dengan masa lalunya dia belajar. Dia berharap apa yang terjadi pada masa lalu ibu yang mungkin hari ini masih dikerjakan semoga bisa diperbaiki. Sebab kalau bicara masa lalu, Umar bin Khattab, sahabat Nabi, itu juga punya masa lalu yang kelam. Sebelum masuk ke dalam Islam. Kelakuannya, perbuatannya, bahkan beliau sempat membunuh anak kandungnya sendiri. Tapi begitu sudah masuk dalam Islam, berada dalam kebaikan, apa kemudian saat Umar memberikan pernyataan, terus kita bilang, alah Mar, lagu lu Mar, lu dulu tukang bunuh, pakai ngajarin gua, begitu nggak kita? Enggak, kalau karena masa lalunya kita menilai seseorang dengan julid, kita salah. Tapi kalau orang hijrah dengan hijrahnya merasa paling soleh, itu salah. Merasa paling benar, itu salah. Teman saya ada soleh, tapi bandel banget. Itu Soleh Mahmud.
Itu gua. Oke. Bang Bro, kalau ngomongin soal hijrah itu kan selalu ke arah yang lebih baik. Baik hubungan kita sama Allah ataupun sama teman-teman ya, sama sosial lah. Tapi ada beberapa ketika dia hijrah jadi antisosial lah dalam kutip. Jadi kayak menutup diri sama lingkungannya gitu Bang Bro. Nah, itu gimana tuh Bang Bro kalau kayak gitu? Nah, berarti dia tidak kuat dalam tantangan dakwah. Melihat orang yang diajak tidak mau ikut, lalu dia pergi. Melihat orang yang dinasehati, lalu kemudian tidak mau mendengar, lalu dia kapok. Berarti dia tidak kuat dalam tantangan berhijrah. Padahal itu proses dari amalnya. Dengan dia menyampaikan pesan-pesan kebaikan lewat pengalaman hidup. Soal didengar, soal tidak, ikut atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya berdakwah. Dan ingat, setiap orang tidak boleh melakukan penilaian akhir hidup seseorang. Oh, lu tukang mabuk. Nggak boleh ngejudge gitu ya? Nggak boleh dijudge, pasti lu masuk neraka. Oh, lu... Apa? Oh, di Ciseeng banyak. Oh, udah pindah ya? Iya, di Jakarta pas gue tanya orang mana lu? Orang Ciseeng. Bisa nanya gitu gimana ceritanya? Tem, kan pengajian gue banyak, Oh, iya. Tem. Kadang-kadang kan ada orang yang juga dari tempat itu datang nyari berkahnya, Masya Tem. Allah. Oh iya. Jago banget. Nah, dulu kan ada kisahnya. Ya. Bagaimana seorang ya tiap hari dinas jual rempah-rempah. Hanya merem-merem dapat upah. Jadi kerja merem-merem doang, Tem. Dapat upah, rempah-rempah. Di Ciseeng banyak gak tukang rempah-rempah? Lu banyak. Tahu-tahu melihat ada seekor anjing. Ini hadisnya sahih. Abu Hurairah yang meriwayatkan. Anjing ini kehausan, dibuka selendang, dibuka sepatu. Diikat, diambil tuh air dari sumur, dikasih minum sama anjing yang haus ini. Allah kasih rahmat kepada PSK ini. Allah ampuni dosanya. Dan Allah masukkan kelak ia ke dalam surga. Apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia dengan keterbatasan mata? Berani mengatakan, saya paling benar. Sehingga dia ahli neraka. Ternyata dalam pandangan Allah ada penilaian yang berbeda. Dengan kebaikan seperti itu Yes. ya, ngasih makan anjing gitu kan? Allah lebih suka ahli maksiat yang taubat mengakui dosanya ketimbang ahli ibadah yang sombong dengan ibadahnya. Setan itu menggoda seseorang bukan hanya dalam dosa, tapi dalam ibadah dia bisa masuk. Oke. Gue bangun tengah malam kayak ke temen gue dong. Tengah malam cuman posting, lakinya ngompol. Siapa? Tahu siapa, tanya aja nih dia nih yang temannya pada posting tengah malam. Orang kayak gue dong. Yang namanya baca Quran gak pernah gue posting. Dia gak sadar tuh. Kalimat orang kayak gue dong. Kalau ada yang Al-Quran diposting-posting tuh kan Emangnya sekarang- dia tiap baca Quran diposting kayak gue dong. Awas. Tanpa disadari. itu godaan. Setan masuk. Bisa jadi kita masuk kategori sombong, masuk kategori sum'ah, batrul haq, ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Soal meremehkan manusia nggak perlu disebut. Dia dugem, dunia gemerlap. Gua dugem juga, dunia gemar mengaji. Wow. Oke, hati-hati tuh Tem. Kalimat-kalimat yang menipu, yang membuat kita merasa lebih hebat dan merasa pantas meremehkan orang, jangan-jangan di sisi Allah itu jadi tiket kita masuk ke dalam api neraka. Dan itu kan yang disampaikan iblis kepada Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Apa urusannya saya mesti hormat sama dia? Saya ini dari api, dia dari tanah. Cuman itu kalimatnya. Langsung diberikan oleh Allah statement yang luar biasa, gelarnya sebagai gelar termasuk orang-orang yang kafir. Godaan orang hijrah, kalau tidak kuat, dia bisa merasa paling hebat dari teman-temannya yang belum hijrah. Dia bisa lebih merasa paling hebat dan soleh
daripada teman-temannya yang belum seperti dengan Sama ini ada satu lagi nih, Ya. Bang Bro. Ini terjadi di beberapa teman dekat saya. Ketika dia sudah hijrah, kalau menurut kacamata saya, apa yang dilakukan sudah betul. Ya. Tapi maaf nih ya ibu-ibu ya, ujung-ujungnya dalam tanda kutip, boleh nggak sih nikah lagi? Itu yang selalu dipertanyakan. Lu kalau tanya gue sedih, Tem. Gue cuman bisa jawab boleh. Boleh. Tapi gue gak bisa ngelakuin. Gimana gak sedih coba? Setiap orang nanya, boleh gak saya nikah lagi Pak Ustadz? Boleh. Datang lagi orang nanya, boleh gak saya nikah lagi Pak Ustadz? Boleh. Udah 100 orang nanya, gue gak berani juga nambah. Gimana gak sedih gue dengan pertanyaan gitu? Ditambah lo yang 101 lagi. Saya kan nanya, saya kan nggak tahu apa-apa Bang Bro. Saya polos di sini. Satu Bu, Pak Sutri ya, pasukan suami takut istri. Sorry. Nggak ada di kamu saya. Nggak ada. Saya takut sama istri. Nggak ada. Istri saya kebangetan berani sama saya. Itu. Oke, ini pagi semakin menarik. Kita break sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Bukan kewajiban kita untuk membuat orang berubah. Tapi kita hanya berusaha mengantarkan orang itu untuk berubah. Berubah atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di hadapan Allah, kita sudah menyelesaikan tugas kita.